Oke, kembali lagi bersama saya, Mas Faris. Hari ini saya mau perkenalan sama binturong Jawa satu ini nih. Oke, di sini saya masih didampingin oleh Mas Anja ya. Oke, Mas Anja, ini kira-kira binturong Jawa ini umur berapa sih? Ini sekarang umurnya 6 bulan. Ini bener kan Jawa ya? Saya nggak Iya, salah nyebut kan ya? Jawa. Nah, bedanya dari Sumatera yang kemarin gitu sama Jawa nih ya, dari bulunya kelihatan banget ya Mas ya? Kelihatan warnanya beda ya. Ini lebih agak ke putih coklatan atau abu-abu lah. Nah, ini bisa manja kayak gini Mas, ada treatment khususnya nggak sih? Yang penting sering dihandle aja Mas Faris. Jadi kalau binturong sering kita ajak main, karakternya itu lebih enak, lebih oke gitu. Kadang ada juga kita ngebentuk karakter untuk bercanda terus, nah itu yang nggak enak. Nah ini sebenarnya salah satu karakter yang sedikit agak nggak enak karena banyak bercandanya. Ini tapi karena emang saya dan istri maunya dia yang bercanda. Yang bercanda gini. Supaya dia untuk lari-larian, kita kayak jogging gitu untuk bonding itu lebih enak daripada yang males-malesan. Saat kita lari dia nggak ikut lari, kayak gitu. Nah ini bisa sampai manja kayak gini nih, benar-benar gak ada rahasianya nih Mas. Udah cukup dihandle aja. Kalaupun emang nggak mau dihandle ya udah kita free roam. Jadi dia udah kenal dengan lingkungan, suasana yang ada di sekitar dia. Dia udah ngerasa aman banget, nyaman banget. Apalagi kita nggak ngelukain. Sampai misal kayak dia pup atau pipis kita jewer itu jangan. Itu salah satu cara untuk ngerubah karakter lebih agresif mungkin ya. Tapi selama ini alhamdulillah sih nggak pernah sampai kasar sama dia. Atau dari pakan gitu Mas? Kalau pakan itu ya untuk penunjang aja, bukan untuk karakter sebenarnya. Kirain dari pakan gitu mempengaruhi dari gigitan dia bercanda gitu? Kalau untuk gigitan bercanda mungkin pengaruh ya. Kayak makan kepala ayam gitu yang masih keras itu kan untuk gigi supaya nggak terlalu kenceng lah gigitnya. Tapi nggak tahu untuk kapasitas Mas Faris kayak gini bercandanya terlalu nekan atau enggak, saya nggak tahu nih. Kalau menurut saya mungkin karena saya udah biasa, ya saya biasa aja gitu. Mungkin ada juga kayak kemarin teman-teman dari mahasiswa bercanda kok gigitnya kenceng banget. Iya bercandanya kenceng karena emang dia musang terbesar saya bilang. Musang terbesar. Iya. Jadi bahkan julukannya aja bearcat ya? Iya bearcat. Atau apa kucing beruang. Kenapa beruang. bisa ada kucingnya Mas? Karakter dia yang seperti kucing dan seperti beruang juga. Jadi kayak dia bercanda kan suka nomprok-nomprok gitu. Oh iya. Iya, itu binturong tuh udah kayak kucing dan beruang banget lah untuk dilihat dari karakternya. Jadi kalau di binturong itu kita sama aja kayak melihara 3 ekor binatang. 3 ekor. Satu musang, satu beruang dan satunya kucing. Kayak gitu dalam satu binatang bisa ada 3 karakter. Dari musang, kucing sama si beruang kayak gitu. Nah, ini kan di sini ada ekor Mas ya. Kenapa bisa disebut ini adalah kaki kelima? Kita bisa lihat sendiri nih Mas Faris. Saat kita pegang ekornya dia pasti ngelilit. Kalau kita angkat, makanya kayak tadi Mas Faris tangannya dililit, itu sebagai kaki kelimanya dia. Kalau di alam itu untuk penyeimbang. Penyeimbang sekaligus kaki kelima untuk bertahan saat dia ada di atas. Entah itu dia pegangan ranting atau batang pohon lainnya, itu melalui si ekornya ini yang menjadi kaki kelimanya binturong kayak gitu. Ada rahasia khusus gak Mas buat bikin binturong segemuk ini, sejinak ini? Kalau untuk segemuk dan sejinak ya, makannya itu kita variasiin dengan daging juga. Jangan cuma buah aja, tapi kalau kita kasih makan dengan buah aja tuh lebih jadi kotoran aja ya kalau menurut saya, untuk membersihkan pencernaannya doang gitu. Karena kalau kita kasih dia buah pisang contohnya, itu nggak lama dia akan pup. Dan jumlah pupnya itu sama dengan pisang yang dia makan. Yang kita lihatnya kayak gitu. Makanya kita selingin dengan daging-dagingan atau makanan lain. Ini juga sama kayak di video yang kemarin kita ketemu ya. Iya, yang babian itu. Jadi saya kasih makanannya itu bervariasi. 1 hari daging, 1 hari cat food, 1 hari buah, 1 hari sun, kayak gitu. Jadi nggak monoton dengan makanan itu aja karena bisa bikin dia bosen juga. Oh iya, jadi mogok makan lah ya. Iya. Dan perlu vitamin juga nih. Nah, vitaminnya apa tuh Mas? Kalau saya kasihnya tuh NutriPlus Gel. Oh, yang buat kucing anjing itu ya? Iya, buat kucing anjing. Cuma dia lebih banyak aja takarannya. Karena kan porsi makan dia lebih banyak dari manusia juga ya. Iya. Kalau kita mungkin kita makan pisang 5 buah aja udah kenyang. Tapi kalau dia 1 sisir aja belum tentu kenyang.
Mukanya imut banget ya buat jenis ini ya. Iya, karena warnanya juga lebih oke lah ya daripada yang jenis Sumatera, karena kalau Sumatera itu lebih banyak hitamnya. Ini lebih ke putih. Ini kalau misalkan masanya dia birahi, kira-kira dia bakal berubah gak karakternya? Nah, itu tergantung dari karakternya ya. Kalau dibilang karakternya berubah atau enggak, kalau kita sering handle nggak akan berubah sama sekali, karena induknya dia pun sama, tetap jinak sampai sekarang walaupun dia sedang birahi, lagi mengandung, itu tetap jinak karena emang sering kita handle. Jadi dia nggak pernah ada rasa kekhawatiran akan adanya manusia yang mendekati kayak gitu. Kalau buat rahasia perawatannya dia nih, kalau teman-teman ada yang mau miara, kira-kira harus apa aja sih yang disiapin gitu? Kalau untuk persiapan yang pasti harus punya kandangnya dulu. Kalau nggak punya kandang piara binturong itu, wah udah capek deh ngurusnya. Karena apa? Kalau kita free roam, dia nggak seperti kucing banget. Makanya yang tadi saya bilang, ada 3 karakter dari satu hewan. Jadi karakter musang, karakter kucing, dan karakter beruang. Kalau kita biarin dia free roam di dalam ruangan, dia bisa kayak musang untuk ngacak-ngacak ruangan yang ada di sekelilingnya. Barang-barangnya bisa pecah mungkin. Itu biasanya sih adaptasinya aja awal-awal. Tapi kalau emang udah kenal lingkungan mah aman. Nah, yang kedua masalah pakan. Kalau binturong ini terkenal dengan makan yang boros. Makan yang boros ya mungkin kalau orang yang memperhitungkan kita bakal tekor nih ngasih makannya. Nah, makanya kalau untuk yang mau pelihara binturong, dipikir-pikir dulu deh untuk biaya pakannya juga gitu, karena pakannya dia itu 2 kali dari manusia lebih banyak, dan porsinya itu ya kita juga nggak bisa mengira-ngira ya, kadang saat kita kasih porsi segitu dia belum kenyang. Udah gitu kita juga harus bawa dia ke dokter hewan. Kalau vaksin rabies itu mungkin diwajibkan ya, tapi kalau saya sih untuk vaksin rabies oke, karena dari makan juga bagus, nggak kotor, jadi kemungkinan nggak ada rabies pada binturong ini serta binturong saya yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya untuk masalah penanganan setiap harinya nih harus sering dihandle. Sebenarnya kalau untuk binturong yang saya punya ya, nggak dihandle pun nggak masalah selama 1 bulan. Dia nggak akan galak, tergantung dari karakter awalnya. Dan dia ini masuknya di F2. Ini dia nggak akan galak selama kita handle. Paling ya gigit-gigit bercanda aja gitu. Sering kita ajak interaksi, di hand feed, kita suapin makannya. Jadi dia juga kenal sama kita. Dan buktinya ini sama orang lain aja dia nggak kaget. Karena emang udah ada pendekatan dengan orang-orang banyak kayak gitu. Ya cuman begini ya, ngajak main mulu tuh. Iya, dia kalau udah kenal pasti ngajak main terus. Cuma nggak ada capeknya kayak gini ya? Nggak akan ada capek, apalagi ini kan udah malam juga ya. Oh, hewan Waktunya nokturnal ya. Dia itu nokturnal, jadi hewan malam. Nah, Kalau pagi sampai sore itu dia kebanyakan tidurnya. tuh banyak mas yang kayak hewan nokturnal itu justru malah diajak mainnya di pagi dan siang hari. Nah, itu berubah kodrat. Berubah kodrat. Itu sebenarnya bagusnya sih jangan digituin ya, kalau emang dasarnya dia nokturnal, biarlah dia main di waktu nokturnal. Apalagi kayak orang-orang yang bekerja. Orang pekerja itu kalau melihara hewan nokturnal itu sebenarnya cocok. Dia pagi kerja, pulangnya main sama hewan peliharaannya. Apalagi yang nokturnal kayak gini nih, kita pulang kerja buat ngilangin rasa capek lah. Jadi bukan waktunya dia tidur kita mainin saat dia emang waktunya bermain gitu. Oke mas, mungkin itu aja buat teman-teman ya sarannya. Kalau misalkan teman-teman masih mau miara binturong, itu kayaknya udah jelas banget ya teman-teman, mulai dari pakannya dan treatment sehari-harinya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.